Bismillahirrahmanirrahim. Mabian, makasih udah menyempatkan waktunya buat diwawancara sama kami. Izin memperkenalkan diri dulu, Mabian. Kami dari mahasiswa PPG dari UPI. Insya Allah hari ini izin buat mewawancarai Mabian. Bersedia Mabian nanti datanya paling dipakai diskusi di kelas gitu ya. Izin ya Mabian ya, sama izin untuk didokumentasikan. Sebelumnya makasih, kami ucapkan terima kasih Bu atas waktunya gitu ya, berkenan untuk kami wawancara gitu. Semoga nanti hasil wawancaranya bisa memberikan banyak manfaat juga. Amin. Pertama mau nanya dulu kabar nih. Udah sehat ya. Biarnya juga sehat ya, alhamdulillah. Semangat ini sekolah lagi gitu iya. ya, setelah libur 2 minggu. Lebih 2 minggu atau 3 minggu kali ya PLS. Berarti pas libur biar di rumah aja. Di rumah aja. Nggak kemana-mana. Iya enggak. Rumah ibu di mana Bu? Di bawah dekat, sebetulnya alamatnya Jalan Siliwangi, cuman karena kalau lewat Jalan Siliwangi kan terlalu muter, jadi ambil tengah-tengah jalan sini aja, Jalan Ciamplas. Jadi pas Hotel Cokro ada air terjun ke bawah, turun di situ. Oh, Deket sih. Jalan Mabian? Jalan aja. Nanti dekat ke Belakang belakang nanjak aja. Iya. Tapi kadang dijemput waktu itu teh lihat pernah sama A-nya ya. Kalau kebetulan A-nya lagi ada di lagi ada di rumah. rumah. Iya. Kalau minta dijemput. Kalau di rumah ada berapa ini Bu? Kalau gitu. Kalau ibu di atas cuman ibu, Bian sama AA-nya. Cuman kan itu kan karena rumah keluarga, jadi banyak kan di bawah ada kakeknya, ada neneknya, ada uaknya juga gitu. Banyak kan sih, cuman kan karena sekamar gitu. Jadi kalau ibu ya bertiga aja. Sebenarnya kan kakaknya Bian ada 2, namanya satu udah nikah, jadi ikut di suaminya. Nambah satu ya, lagi Mabian. Jadi Bian tuh 3 bersaudara. Iya, 3 yang Bungsu semuanya laki-laki. Perempuan yang paling besar. Oh yang udah berkeluarga kan? Udah. Ayahnya berarti Ayahnya, sama. Berarti jaraknya cukup ini ya Bu? jauh-jauh sih teh. Iya. Bian sama Ayahnya tuh 10 tahun. Oh gitu. Ya, Ayahnya 2002, Bian 2012. Berarti A-nya seumuran kita. Seumuran kalian. Berarti 2 bersaudara. 3. Iya, ada Kakaknya kakaknya yang perempuan. Kalau namanya kakaknya sama Tetehnya Indri Sri Rahayu, lahir tahun 93. Jauh. Yang A-nya Gilang Ramadan, lahir 2012. Baru ke 2002 tadi? 2002 ya. 2002 baru ke Bian. Iya, enggak kelihatan. Anak-anak terus. Iya, tetehnya kan seumuran sama mamahnya Kirana. Iya. Iya. Seumuran tetehnya. Mau Bian mau bahagia Ya, terus. ingin membahagiakan diri. berarti udah punya cucu juga Bu? Alhamdulillah udah 1. Ini kan terkait Bian ya Maya. Gimana nih waktu pas pertama kali Mama dan keluarga tahu gitu kalau misalnya dia ini spesial gitu. Ya, pertamanya mama juga nggak tahu, soalnya waktu lahirnya biasa kan normal sebetulnya, nangis kan. Terus pas waktu umur berapa ya, umur 6 atau 7 bulan kalau nggak salah, udah bisa guling-guling, jatuh dari tempat tidur. Oh gitu. Nah, lumayan sih. Nah, dari situ bukan agak lagi sih, lambat
perkembangannya. Cuman kan ibu pikir mungkin ya kan ada juga kan anak-anak yang terlambat segala ini belum mungkin belum, tapi pas dilihat udah 1,5 tahun ada perubahan. Akhirnya inisiatif dibawa ke dokter tumbuh kembang anak ya. Akhirnya di situ ini ya harus fisioterapi, ya ikut terapi lah intinya. Ya, ikut fisioterapi di rumah sakit Bromius ya, karena belum ada BPJS kan dulu ya, belum ikut BPJS, sebetulnya udah ada cuma belum ikut BPJS kan. Jadi ikut ya apa namanya itu fisioterapi di rumah sakit Bromius selama dari Dian 1,5 tahun sampai 4 tahun ya. Iya, 4 tahun baru bisa jalan. Jalan. Iya. Jadi terlambatnya itu di jalan. Tidak segala sih, soalnya kalau didiamin misalkan dia lagi tidur ya di tempat tidur, nggak diambil biarpun seharian dia nggak bakalan bangun. Jadi kalau dikasih gerakan tangan gini aja dia pegang langsung bangun. Tapi kalau nggak ada bantuan gitu seharian full juga gitu, paling cuman minggir. Asalnya kan bisa guling-guling tuh, semenjak jatuh itu jadi nggak bisa, jadi cuman miring aja gitu. Kalau mau nampur tuh kayak yang berat, susah. Cuman ya udah 1 tahun ya emang ada rencana. Saya pikir gini, pas 1,5 tahun memang belum ada perubahan ya mau tidak mau gitu harus konsultasi sama dokter. Ya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya alhamdulillah ada ikut fisioterapi sama apa ya, terapi ini okupasi. Kalau dari dokter sendiri itu ada diagnosa apa gitu? Ya, katanya ya ada kelainannya aja sih, ada syaraf gangguan syaraf. Iya, motoriknya memang lemah banget gitu kalau dia. Berarti sekarang tuh dia berapa tahun? 11 mau 12. Kalau sehabis ini sekolah kerja itu gimana Bu? Udah tahu gitu kondisi dia? Ya, Kondisi itu semua. ya otomatis ya berusaha aja gitu ya. Ya semampu ibu gitu. Jadi yang mau itu mah mau tidak mau harus banget ikut terapi gitu. Jadi intinya mah apa ya, maksain gitu. Jadi langsung bangkit gitu ya, Iya. jadi nggak kayak sedihnya, jadi langsung menerima. Ya memang ya kaget juga sih, soalnya kan lihat anak-anak seumuran kan ada ya, kebetulan ada 3-4 orang anak-anak seumuran dia duduk. Kok yang udah bisa lari gitu, tapi kan ini kok masih kayak gini-gini aja gitu. Apanya nih yang salah nih gitu. Udah terus ya akhirnya ngobrol-ngobrol sama ayahnya di rumah, udah katanya kita ke ini aja, asalnya sakit berobat dulu, ini cuma berobat dulu, cuman berobat ngobrol sama apa ya dokter anak, akhirnya diamarin ke dokter tumbuh kembang anak. Katanya ibu coba aja konsultasi dulu katanya, nanti gimana-gimananya itu tergantung dari dokter. Dari itu baru ketemu sama dokter tumbuh kembang anak, ya akhirnya disaranin buat terapi aja. Jadi full support keluarga gitu ya? Alhamdulillah. Ada support dari keluarga ya hampir 100% ya. Pokoknya pengen lihat biar kayak anak-anak yang lain aja gitu kan. Ya, kasihan oh gini aja gitu anak saya kenapa gitu. Alhamdulillah sih ada sedikit perubahan, ini 4 tahun udah bisa jalan. Alhamdulillah banget. Suatu pencapaian ya, Masya Allah. Itu bangga banget pas lihat anak saya bisa jalan, Masya Allah. Perjuangannya nggak sia-sia ya.
Kalau untuk lingkungannya itu waktu awal misalnya tahu dia adanya seperti itu gimana ya Dek? Kan kalau di keluarga mungkin status seperti itu. Iya. Kalau Ya di- kalau di lingkungan juga sih ada sebagian yang cuek gitu ya. Ada sebagian yang mendukung, yang paham bahwa biar itu seperti ini. Cuman yang disayangkan kalau di lingkungan itu si sebagian, bukan sebagian ya, hampir kebanyakan sih orang tua itu enggak apa ya, ke anaknya tuh nggak ngasih tahu sih anaknya dia tuh begini, yuk dirangkul gitu apa gimana. Yang bikin ibu agak kecewa ya sama lingkungan di sekitar itu, nggak merangkul gitu sih. Jadi kalau gimana ya, kalau di deketan dia nih kayak iya apa sih gitu. Kayak nggak mau gitu. Kayaknya kalau dia malah suka diketawain. Jadi kan kadang-kadang ya memang namanya anak-anak mah nggak tahu apa-apa sih ya. Cuman kan ke diri emaknya gitu, kayak yang bagaimana gitu kan. Ya keinginan ibu sih sebagai orang tua ya, maunya tuh si orang tua itu kasih tahu loh. Kasih pemahaman ke Pemahaman anaknya. itu harusnya. Jadi kan, tapi kalau ada di tempat lain waktu dulu masih ayahnya masih ada, kan ibu kerja, dia kan sama ayahnya. Kalau di lingkungan sebelahnya itu dirangkul, mau gitu nemenin, dia yuk sini main gitu, dibawa main bola sama anak-anaknya gitu. Cuman kalau di lingkungan yang sebelahnya ini, di tempat itu lingkungan ibu sendiri gitu, jadi kayak macam dikucilin gitu. Kadang-kadang si orang tuanya sendiri juga apa ya, kalau dia kan kayak di sini kan lari masuk sana masuk sini, kan di rumah juga sudah gitu. Kadang-kadang kalau masuk ke rumah orang gitu, ada pintu terbuka masuk gitu, ya cuek aja. Tapi yang ya ada 1-2 orang sini kayak gitu main di sini. Kalau ya ada yang cuek-cuek, jadi kita tuh suka kesel. Ya akhirnya ibunya yang marah ke anaknya, kamu nih yang ngapain sih masuk orang gini. Jadi kita kesel kan? Iya benar, kesel gitu. Malah kita kesel ke si ibu tersebut gitu loh. Jadi kita lampiasannya ke anak akhirnya. Memang pengen tuh ngerti lah gitu, si anaknya gimana sih kondisinya gitu. Nggak ada yang ke anak-anak lain tuh nggak ada pemahaman, nggak tahu. Mungkin kan biasanya kalau di ini kan di sekolah-sekolah kita suka diajarin ya bahwa sama anak-anak tuh sama temen jangan beda-bedain gitu ya. Nggak tahu ini di sekolahnya ada pemahaman seperti itu apa enggak gitu ya. Suka bingung juga sih. Mau bener tadi itu kan di lingkungan ayahnya. Kalau di lingkungan ayahnya gimana? Enggak, maksudnya gini, suka dibawa main sama ayahnya gitu. Kan ayahnya nggak kerja, jadi suka iseng-iseng gitu, suka dibawa main kemana gitu. Jadi suka dibawa pindah. Jadi nggak di rumah aja kalau sama ayahnya mah, suka dibawa main kemana gitu. Bawa main ke rumah teman ayahnya gitu. Cuman ya di lingkungan teman ayahnya itu mah suka dirangkul gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ada juga dia pergi jauh, Bian sini gitu, dipanggil akhirnya, jangan jauh-jauh gitu. Kalau di sini kan nggak ada aja, kadang-kadang kalau di tempat ibu anak-anak manggilnya tuh Om Bian, karena dia kan punya keponakan seumuran dia, jadi pada manggilnya tuh Om Bian. Makanya kalau nggak ada, dia lihat Om Bian nggak tahu, kadang gitu. Suka cuek gitu. Kalau ada lihat Om Bian dia ada kesana gitu. Satu-satu anak sih beda-beda. Memberikan pemahaman lagi ya pinginnya gitu. Kalau di rumah sendiri biasanya aktivitasnya apa aja kalau sama ibu? Iya, Selain main gitu. Ya main sih paling bantu-bantu nyapu. Suka ada juga ini ya, pokoknya suka nyapu. Kadang-kadang dia mungkin lihat neneknya, lihat abahnya gitu, suka nyapu di luar, ya meniru kan, ambil sebet, ngelap-ngelap kaca gitu. Kadang-kadang mungkin rasa penasaran di dapur juga
suka ada. Soalnya kalau lihat ada orang di dapur tuh gini apa megang sutil di kulit gini. Saya bilang jangan deh, ini panas, nah kompor gitu. Tapi kalau misalkan yang bahaya kan itu api bahaya gitu. Jadi gimana ibu menghindar atau? Iya, saya bilang nggak boleh deh, ini bahaya, ini panas, saya bilang gitu. Dia kadang-kadang udah kayak gitu. Jadi belum terlalu bahaya itu apa sih mungkinnya gitu. Tapi bahasa reseptifnya berarti ada gitu. Ada. Soalnya kalau dilarang dia ngerti, cuman diulang lagi. Iya. Karena penasaran ya. Dia bilang nggak boleh, taruh gitu. Udah ditaruh nanti balik lagi. Balik lagi. Kalau biasanya sebelum tidur ada yang kebiasaan yang suka Ada dilakuin nggak? yang paling berdoa gitu, ada paling dibawa ngobrol lah. Iya. Mungkin ya kadang-kadang biasanya ya namanya anak-anak yang masih, apalagi masa kemudian kan masih polos mungkin gitu, kita kan nggak tahu ya. Suka ya kalau mau tidur tuh di kamar sih ya gitu. Apa ada ayahnya gitu. Apa deh, dia bilang apa deh, ada apa deh, ada si ayah gitu. Dia ketawa. Ya udah saya bilang gini aja, doain ayahnya ya, bilang biar masuk surga, dede di sini pintar. Ya dibawa ngobrol aja lah gitu. Mana ngalor tidur sebelum tidur, berdoa dulu ya dek ya. Ya gini aja. Tapi kalau dibawa berdoa tuh kayak sebetulnya kayak pengen ngucap gitu dia juga. Tapi kan karena susah. Jadi dia ketawa aja. Iya. Kalau diajak sholat juga biar mudah, dia bisa di. Jadi ibu maaf boleh tanya nggak? Tadi kan ayahnya gitu, berarti ditinggal sama ayahnya itu dari usia? Baru mau 10 tahun, baru mau 1 tahun ayahnya. Agustus besok 1 tahun. Sakit kemarin. Sakit. Oh. Stroke kan, 3 tahun ayahnya, terus 3 tahun makanya ya semenjak ayahnya stroke jadi nggak bisa kerja, jadi ganti ibu yang kerja. Cuman ya alhamdulillah sih ayahnya bisa ngurus dia lah di rumah, antar sekolah, ikut sekolah gitu ya. Cuman kalau buat kerja berat kan nggak bisa. Jadi selama 3 tahun sama ayahnya. Sama ayahnya terikat ini ya batinnya ya bu. Iya. Makanya biasanya kan sama ayahnya ke ibu jadi jauh karena ibu nggak di rumah kan. Kerja. Ya dikit-dikit ya gitu. Sampai ayahnya dipeluk-peluk gitu. Kan timbul cemburu nih. Cuma cemburu nih ceritanya. Ya saya bilang deh ayahnya dulu sih yang dipelukin, yang diciumnya, ibu juga mau gitu. Dia ketawa aja gitu, pergi lagi tuh sama ayahnya, ya Allah sayang banget gitu. Sampai kemana ayahnya ke kamar mandi juga nangis. Nggak mau Itu ditinggal. ya mau tinggal karena saking dekatnya kemana-mana dibawa. Nongkrong sama bapak-bapak juga dibawa. Kalau untuk menjaga suasana hangat di rumah buat Bian itu gimana ya Bu, buat kayak dia semakin mendukung untuk bertumbuh Bian perkembangan. Ya paling apa ya, sama ya keluarga aja. Kadang-kadang kita suka dipuji-puji gitu kan. Bian paling seneng kan kalau ini dipuji-puji, seneng. Dibilang, ih kasepna mana kasepna kan, suka gaya gitu. Jadi ya semua sama uaknya, sama neneknya juga, sama ibu juga gitu kan. Suka puji-puji aja kayak gitu deh. Mau apa deh, mau makan, mau ini, jadi kayak gimana ya? Ya mungkin karena dengan keterbatasan Bian kayak gitu, jadi keluarga juga jadi gimana ya? Jadi lebih hangat, lebih sayang aja gitu. Jadi kemana-mana kalau nggak ada sedikit cari semua
kan Diana. Kayak di sini aja Ya kan gitu. keliling-keliling juga. Nggak ada. Dia bilang, si Ade kemana? Nggak ada, bubar. Iya. Kalau ketika Bian tantrum nih Bu, kalau posisi ibu teh gimana gitu Bu? Kalau Bian alhamdulillah sih teh Jarang berarti? jarang, bukan iya, bukan jarang lagi sih memang. Nggak ada prioritas tantrum. Cuman ya kalau memang udah bosen, ya misalkan ditinggal, dia ibu ke kamar mandi sebentar ditinggal. Jadi dia mah gimana ya, nggak mau ditinggal sendiri gitu. Pengen ada teman. Iya, pengen selalu ada teman gitu. Kalau ditinggal sendiri tuh kayak suka kesal. Nanti pas kita habis dari kamar mandi naik ke atas gitu, kopi dulu. Kalau dia udah bosen, segala dia acak-acak. Tapi bukan barang yang berbahaya gitu. Paling kayak kain-kain baju ngandung gitu, selimut gitu udah diberesin dia, iya. Itu kalau bosennya dia begitu aja. Dan neko-neko ya Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau dia nggak ada. Nah makan tadi kan ngawut-ngawut gitu ya, mau berantakin. Kadang kan mungkin kita juga lagi capek. Iya. Gitu kan. Nah gimana cara Iya, mamanya biar kadang- nggak marah gitu kan biar Kadang-kadang ya kalau marah ya manusiawi ya kan. Namanya emak-emak ya kan. Udah capek mah kadang-kadang bibirnya suka mana-mana ya. Ih, kamu teh ini kayak gimana? Nggak tahu nih Maya capek gitu. Dia jangan hehehe aja gitu. Kalau dia jangan kayak gini dong deh, dia bilang ibu capek tahu. Beresin lagi. Kalau misalkan ya suka kelewatan batas gitu ya, ibu juga kalau marah kada sih. Tapi jangan nangis loh. Dia mah kalau apa ya, misalkan kalau fisik ya dicubit apa disentil gitu, dia nggak nangis. Tapi kalau dibentak, Lebih sensitif. iya. Kalau dibentak dia so, kalau dipukul misalkan tangan suka kelepasan di tangan ya, ceplak gitu kan. Dia cuek aja. Tapi kalau dibentak langsung kita beda nada iya gitu. kok beda gitu. Biar Kalau untuk cara nenanginnya Bu, kalau misalnya pas udah nangis Pas ya, udah nangis. Iya, kalau dia mana kalau nangis memang sudah lama teh. Apalagi kalau ada uaknya nih datang. Mana sih adek? Tuh saya bilang terjerit katanya. Pulang kakek gua, pakai malah disengajain gitu. Malah sambil ngaca. Kalau buat dia mah justru kalau nangis jangan dirangkul gitu, jangan diambil, juga biarin aja. Nanti juga bosan bantu sendiri. Tapi kalau sini saya malah tambah manjang nangisnya gitu, sambil ngaca nangis bagus nggak kata awalnya tuh. Sengaja ngaca nangis. Halus tuh kata awalnya tuh. Jadinya nangis lagi. Kayak lucu lah kalau Bian mah teh. Kalau misalnya kan Bian verbalnya belum ini ya masih reseptif gitu. Gimana cara mama memahami Bian gitu kalau misalnya kayak mau kencing atau ada pembiasaan ya minum makan gitu. Iya, kalau makan, kalau dia udah lapar teh, dia ambil piring, dia tunjuk Magicom. Ini kalau dia mau makan kayak gitu. Dia kan kalau makan memang belum bisa ya. Kadang suka disengajain taruh aja gitu sedikit. Bisa sih sedikit cuma acak-acakan. Tapi biarin aja lah buat dia belajar gitu latihan. Kalau minum diambil gelas. Kalau disediain aja air di gelas bisa. Tapi kalau nggak ada gelas, ada botol minum. Tapi bukan tumbler ya teh ya. Kalau ibu kan naruh air di botol plastik yang besar gitu buat minum. Kalau nggak ada orang dia pengen minum dia apa gitu ya, buat dari botolnya itu langsung dibilang tuh nanti ada ikannya tuh kan. Kalau dia kalau minum juga gitu kan suka balik lagi ya. Jadi
kata kalau Kak Ani udah tinggal nih katanya botolnya di ayah laukan yang itu deh nanti kotor minumnya tuh bilang gitu, ada pengen minum boleh ya udah. Kadang-kadang mungkin lihat kebiasaan AA-nya juga, itu kan botol AA-nya yang gede gitu. Ya AA-nya minum kayak gitu ya dia ngikutin, dia ikutin gitu. Ya AA-nya suka ketawa, bu liatin si Ade katanya ngikutin AA, makanya dia ngasih contoh. Iya. Iya. Kalau untuk BAB BAK gitu, Kalau BAB memang belum kayaknya, masih di Pampers masih di celana. Jarang kan, karena kan kalau sama Bu Titi itu habis dipegang sama Bu Titi sekarang kan jadi dikurangi lah. Sebetulnya nggak boleh sama sekali kan ya, cuman kan kalau buat Bian BAB kan belum paham. Jadi kalau pergi kemana-mana otomatis ya dipasangin ya. Kalau buat di rumah memang enggak, ya udah di ini aja. Di apa di celana aja gitu. Cuman ya memang kata ibu ini dede kalau mau ini segala kasih tanda apa kayak gitu. Paling dia mah kalau BAB gitu ngasih tandanya kalau udah kalau udah dia udah nggak enak dia tepuk-tepuk belakang gitu. Terus dia bilang ini tandanya kamu ya dia bilang gitu. Oh iya kemana-mana ini buat kalau pipis dede ini sih sebetulnya jongkok di kloset itu udah bisa ini suka dibawa ya, sini karena pipis jongkok aja, jongkok di sana di kloset ya, asalnya kayak takut di kloset itu, jadi nangis gitu. Jadi kalau apa sih kayak orang Sunda bilang mah digang, nggak mau itu teh, nangis, sebelah aja jadi sebelah. Ninja sebelahnya diangkat gini, tapi kalau sekarang alhamdulillah sih udah bisa. Cuman kalau buat pelaksanaannya sih masih agak sih masih susah ya. Ini juga bingung kadang-kadang harus gimana gitu. Karena ya suka diajarin. Kalau buat pipis juga gitu. Paling pipis kalau di kamar mandi sekali-sekali suka gitu. Bilang pipis di sini ya. Anak-anak kalau bangun tidur pipis deh jangan di tempat tidur, di kamar mandi ya. Bener bisa kayak itu, tapi kesannya lupa lagi. Gitu. Terus-terusan. Nah kalau mau tidur juga, jadi mau tidur sekarang jangan pipis di tempat tidur ya. Kalau mau pipis turun, nggak dipasangin pampers. Tapi betul teh, nggak di tempat tidur, di bawahnya. Bener gak di kasur, betul nggak di kasur, jangan di kasur ya, bobot kalau pipis, tapi di bawahnya. Ya udah kamu mah bisa kata ibu kajian tuh di tempat tidur di lantai. Nanti pipisnya di kamar mandi ya. Itu saya itu pipis di kamar mandi ya deh. Kadang-kadang nggak ketahuan memang suka ke kamar mandi sendiri gitu teh. Cuman jongkok main-main air, senangnya main air. Gue nanti kita yang ngegantikan. Kalau selain kegiatan sekolah mah ada lagi kan kalau tadi terapi sampai 4 tahun ya, nggak dilanjutin. Dulu pernah teh di Hasan Sadikin terapi bicara, cuman karena terlalu ini waktu ya kayak terlalu menyita waktu kan dari kalau Hasan Sadikin harus dari pagi subuh antrian ya ngambil antrian kadang-kadang sampai asar baru pulang berikut terapinya itu cuman 15 menit gitu kadang aduh seharian kok cuma segini jadi kayak gimana ya kayak sia-sia gitu kurang efektif juga tapi kalau buat sekarang nggak tahu ya teh ya kalau waktu dulu Bian gitu kadang-kadang kalau ada kan per 3 bulan ya apa sih namanya tuh kayak laporan kayak evaluasi gitu paling yang keseringannya evaluasi kalau evaluasi sampai 1 jam teh tapi kalau buat terapinya mah mana cuman seminggu sekali, cuman 15 menit gitu, jadi kok nggak ada ininya, ya mungkin karena BPJS mungkin ya.
kalau ya waktu di Hasan Sadikin kalau udah ada BPJS, ya udah ikut BPJS, ya baru ini ikut ke Hasan Sadikin. Asalnya ke ini di rujuknya ke rumah sakit yang Cimule itu Auri. Ya, cuman kalau di situ buat terapi bicara nggak ada. Polinya. Ya polinya ada poli ya buat terapi, tapi kalau buat terapi bicaranya belum ada. Akhirnya dirujuk lagi ke Hasan Sadikin. Ya cuman itu kurang ini lah, kurang efektif ya. Terlalu banyak ininya, terlalu banyak teorinya. Iya, teorinya terlalu banyak bisa. Jadi kadang-kadang ke ibunya juga kayak bingung sama bosan gitu. Kalau evaluasi kan dokternya ganti lagi, ganti lagi. Jadi nanyanya yang ditanya tuh berulang-ulang itu lagi gitu. Kok gini ya bangnya? Udah memang nggak ini lagi ya. Udah biarin di rumah aja lah di ini. Oh tapi dikasih tahu secara Meset aja di rumah. Terus kebetulan sama ibu siapa ya dulu di sini? Ayah itu kan Bu Mona. Oh iya. Ada Bu Mona. Yang punya PPL? Iya. Atau PPL. Udah di ini sama dulu itu sama Bu Titi di mana? dikasih tahu diliatin cara sesian gitu. Ada. Akhirnya di video kan biar bisa dipraktekin di rumah gitu teh. Ya alhamdulillah sih, nggak sedikit-sedikit. Kadang-kadang manggil ke emak, ke neneknya juga kan, anak-anak mak. Karena sudah ada keluar, alhamdulillah ya gitu. Biar 1-2 jarang-jarang aja, tapi udah ada lah. Bisa menguatkan. Ya, kalau nangis kan yang dipanggilnya emak, bukan ibunya. Emak, iya. Ngadu. Kalau nangis kan yang dipanggilnya emak. Mungkin untuk kegiatan di rumah itu kan misalkan ada kebiasaan apa gitu untuk mengembangkan kemampuannya. Biar belum ada sih teh, gitu-gitu. Soalnya ibunya kan sambil jualan kan di rumah ya. Soalnya kan ya buat kita sehari-hari. Kalau dulu kan kerja, kalau sekarang kan nggak bisa kerja, jadi buat sehari kalau nggak jualan gimana ya? Jadi ya paling ada waktunya kalau sama Bian ya malam aja gitu, jadi terbatas gitu. Memang jualannya nggak jauh di rumah sih kan, sambil ngasuh gitu. Kalau untuk di rumah dia kalau untuk nunjukin rasa sayang ke tetehnya atau ke ibu atau ke emaknya udah bisa udah dicium gitu. Ke abahnya apalagi karena ganti ayahnya ke abahnya. Iya, ke abahnya, biarpun abahnya kadang-kadang bosen diciuman wae gitu kan. Tapi ya tetep kadang-kadang ke emaknya ya ke neneknya gitu, suka pengen digendong. Emaknya lagi duduk dia gelahur gitu. Berat tuh kamu gede. Tapi udah pergi balik lagi gitu lagi. Apalagi ke abahnya gitu. Kalau belum dapat tuh dicium terus teh. Bener. Gitu kalau Bian ke A-nya juga gitu. Kalau A-nya lagi tidur juga digulung. Digulung peluk gitu sampai tidur deh. Kata ayah tuh, ibu gua tuh masih ngantuk. Kalau kita mau ngebangunin tapi nggak bangun-bangun ya itu. Kalau misalnya Bian lagi sedih ini Bu, misalnya suka ada tiba-tiba sedih kan anak-anak. Biasanya nih gimana ini sama ibu atau sama anggota keluarga? Suka melamun gitu. Bian kan kalau mungkin nggak tahu kita ya mungkin kangen sama ayahnya apa atau ada kejadian apa gitu. Karena kan yang nggak biasa dari Bian itu, Bian kan anaknya ceria, nggak bisa diam. Tapi giliran diamnya ini yang kita bikin heran ini. Soalnya kan nggak biasanya ya ayah kalau Bian kenal, Bian si Bian kunaon gitu. Kok aneh kan kalau lihat Bian tidur aja sama lama aneh jadinya. Kadang-kadang tetangga yang dekat juga tumben nggak ada katanya kemana gitu.
biasanya kan keliling tok 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 tok. Kalau yang dekat-dekat mah udah tahu aja itu pasti Bian. Kalau dia nggak ada, Bian kenapa diam aja, itu benar katanya. Itu benar, Bian kemana? Tidur sedang. Tumben gitu. Jadi pada heran. Iya. Bian kalau sedihnya kita ngelamun aja. Dan dia kenapa? Dan suka ditanya, aku ngelamun. Lagi kangen ya. Nggak main yuk. Sekarang gua main kemana gitu, ceria lagi. Iya. Jadi memang kelihatan ya kalau Iya. untuk emosinya itu dari Iya. marah, senang, sedih Iya. gitu ya, Bian memang udah jelas. Kelihatan itu. Bian. Asik. Iya. Banyak diamnya kalau lagi nggak enak. Iya. Sering ketawa, peluk-pelukan, Iya. gitu ya. Mungkin yang terakhir, Iya. pertanyaan terakhir, kalau ibu sendiri gitu ya, apa yang menjadi harapan ibu untuk dia lanjut? Kalau buat ibu mah sih harapan mah namanya ibu yang banyak ya. Iya. Cuman ngelihat kondisinya Bian mah ya nggak muluk-muluk lah. Yang penting kalau buat ibu mah Bian mandiri aja. Amin. Bisa kamar mandi. Yang penting mah itulah proses Keseharian, ya. keseharian aja gitu. Karena kayak baju masih dipakein. Sebetulnya memang bisa, tapi paling masuknya cuma sebelah gitu kan. Pakai sebelah juga bisa, sebelah pakai kaos dalam juga bisa. Dan nyampe di leher aja gitu. Tangannya udah tidak gitu. Ya kalau buat ibu mah harapannya itu aja, biar bisa mandiri aja gitu. Udah bersyukur banget itu. Insya Allah bisa. Amin, semoga ya doa dari semua ya, dukungan dari semua, dari teteh-teteh di sini, dari ibu gurunya juga, dari orang tua murid juga kan, itu kan penting banget ya kan ya, support itu yang muatin kita tuh itu kan iya, saling menguatkan satu sama lain. Juga harus kuat. Iya. Biasanya Sehat, anak-anak itu amin. cerminan dari orang tua. Orang tua, biasanya ya. kalau anak-anak itu. Amin, insya Allah harus. Kalau bukan kita siapa lagi ya, Mak ya? Kadang-kadang suka suka pikiran ya, namanya pikiran orang tua ya, pikiran ibu suka kemana-mana melayang sebenarnya. Kalau aku nggak ada hubungan ini anak gimana gitu, biarpun ada kakaknya kan belum tentu ya, apalagi kan sudah berkeluarga. Kakaknya bisa menerima ya teh, belum tentu kan yang sebelahnya gitu. Kalau dua-duanya bisa menerima ya anak, apalagi alhamdulillah ya, kita bersyukur banget gitu. Ya yang ditakutin mah itu aja. Kalau buat ibu, makanya kalau ini ya Allah sehat. Semoga gitu ini mah, bukan semoga lagi, harus sehat, harus kuat. Jasmani, rohani ya Allah. Itu aja ibu mah harapannya. Alhamdulillah mungkin itu ibu wajarnya gitu. Terima kasih banyak atas informasi terus berbaginya gitu ya, itu sangat berharga untuk kami gitu. Semoga bermanfaat juga ya Teh ya. Iya, makasih banyak Mbak Bian udah Sama-sama. meluangkan waktu. Sama-sama. Sangat berharga Mbak Bian. Banyak ilmu yang didapat. Amin. Dilancarkan, disahkan. Amin. Sama Teteh dia doa yang sama buat semuanya pokoknya. Kita akhiri, izin ya Mas, tadi digunakan. Mana silakan deh. Terima kasih banyak Iya, Mbak Bian. sama-sama.